memang selalu mengundang daya tarik setiap orang yang melihatnya. Keindahan bentuk, warna, dan sifatnya kerap membuat batu permata cocok untuk dijadikan perhiasan. Namun, perjuangan mendapatkan batu permata ternyata tak seindah pesonanya setelah dipajang di etalase. Seperti yang dialami Juhana, salah satu penambang batu khas Garut, batu hijau dan pancawarna. Di Desa Sukarame, Kecamatan Caringin, Ranca Buaya, Kabupaten Garut Selatan, Juhana hampir setiap pagi menyusuri pematang sawah dan menembus hutan dengan berjalan kaki. Dengan menggunakan peralatan sederhana, sedikit demi sedikit sebidang tanah digali untuk mendapat batu alam yang merupakan bahan batu permata. Kalau sekarang lagi susah. Ya susah dapatnya. Jadi kalau dulu kan paling lambat cuma 3 bulan kita dapat. Kalau sekarang kan udah hampir 8 bulan belum dapat. Tidak mudah memang mendapatkan bahan batu hijau dan pancawarna khas Garut Selatan itu. Tak jarang, berbulan-bulan menggali, satu kelompok belum tentu bisa mendapatkan hasil. Juhana dan kelompoknya memulai pekerjaan menambang batu sejak tahun 2005. Selain menambang, sehari-hari mereka hidup dari bertani. Pekerjaan menambang dilakukan hanya di waktu senggang. Aktivitas menambang batu bagi Juhana dan rekan-rekannya mampu memberinya rezeki tambahan yang menggiurkan. Terutama ketika muncul fenomena peminat batu permata yang meledak beberapa tahun terakhir. Ya ada perbedaan. Kalau dulu yang jelek-jeleknya kurang laku, kalau sekarang yang jeleknya juga masih laku, walaupun harganya nggak seberapa. Untuk membuat batu-batu tersebut menjadi cantik, perlu melalui sejumlah tahap. Setelah perajin mempunyai bongkahan batu yang disebut bahan mentah, tahap pertama adalah pemotongan bahan mentah menggunakan alat potong yang disebut pisau diamond. Tahap ini cukup penting karena menentukan hasil akhir batu. Seorang perajin harus pandai memilih motif yang bagus dalam bongkahan batu, sehingga ketika sudah menjadi perhiasan, motif atau corak dalam batu terlihat indah. Tahap selanjutnya adalah penggurindaan. Proses ini dilakukan untuk menghilangkan tekstur kasar dari batu setelah proses pemotongan. Selesai penggurindaan, dilanjutkan pada tahap pengamplasan. Tahap ini sangat menentukan tingkat kehalusan batu, sehingga harus dilakukan secara hati-hati. Terakhir adalah tahap pemolesan. Proses ini dilakukan untuk memberikan aksen kilau pada batu permata. Selanjutnya, batu yang sudah jadi dapat diaplikasikan pada ikat cincin. Pesona keindahan batu alam yang memikat sejumlah peminat memang memberikan rezeki menggiurkan bagi seluruh stakeholder usaha batu. Termasuk Koswara, perajin batu permata asal Desa Sukarame, Kabupaten Garut Selatan. Ayah dua anak ini sudah berkecimpung dalam kerajinan batu permata sejak tahun 1992. Ia mengaku penghasilannya bertambah ketika batu permata sangat diminati belakangan ini.
Ya sekarang kan lagi booming kan. Kalau dulu kan enggak kan, biasa-biasa aja gitu. Kalau sekarang kan jadi tiap orang kan tahu batu di mana-mana itu, bukan cuma di Garut, di mana-mana itu. Ya pastilah peningkatan ekonomi di Batu pasti agak ningkat lah. Ya ningkat 70% lah, ada tingkatannya itu. Cuman sekarang kan mahal-mahal. Untuk kalangan pengusaha pun, batu menjadi sangat bernilai layaknya emas. Seperti yang terlihat di Pasar Batu Rawabening, Jatinegara, Jakarta Timur. Usaha batu tidak hanya terdapat dalam gedung pasar. Di luar gedung, banyak sekali pengusaha dadakan menjual batu permata. Selain itu, bisnis turunannya juga ikut menjamur. Seperti tukang potong, tukang gosok, hingga tukang ikat batu. Dari kecil, bahkan saya pernah mengalami tidak pelaris. Tapi syukurlah sekarang ini perkembangannya, bahkan saya bisa belanja sekali belanja itu sampai ratusan juta. Ya, itulah perkembangannya. Makanya saya bilang nggak tahu lagi berapa kali lipat. Meski bukan barang baru, batu permata belakangan mempunyai peminat yang luar biasa. Meningkatnya jumlah peminat batu memunculkan batu-batu jenis baru dari berbagai daerah di Indonesia. Saya kebetulan suka batu itu dari 2008. Ya kalau untuk itu mungkin baru ya. Tapi karena suka batu sebetulnya lebih cinta untuk ini aja sih, alam daripada Indonesia. Dan faktor orang tua juga ya menyukai batu. Jadi biasanya turun-menurun gitu. Jadi batu banyak kan sih memang koleksi yang saya punya itu, koleksi memang datangnya dari orang tua. Dan memang kalau untuk batu yang beredar sekarang sih, ya banyak sih yang saya suka karena memang lagi-lagi kan jiwa seni ada di Kano dalam diri saya sendiri gitu. Di tengah krisis ekonomi dunia yang dampaknya juga terasa hingga ke Indonesia, bisnis batu permata ternyata cukup menjanjikan. Dengan peminat yang tumbuh tinggi, bisnis batu permata memberikan efek signifikan bagi pelaku usahanya.